Hai pecinta spoilers, sebelum kita mulai, peringatan nih, spoiler keras. Hari ini, saya akan rekap film psi kejahatan Korea berjudul Night in Paradise. Film ini tentang seorang gangster, yang kemudian harus menderita karena dikhianati. Dia harus kehilangan orang yang dia cintai, karena dari pertarungan geng yang licik dan tanpa ampun. Dan sekarang, seluruh geng ingin membunuhnya. Pastikan kalian menonton sampai habis ya, karena film ini memiliki akhir yang tidak terduga. Apa sih yang dia miliki? Seberapa jauh dia bisa bertahan? Mari kita cari tahu. Ini Taegu. Dia adalah seorang gangster yang terkenal, dan dia bekerja untuk Tuan Yang. Sekarang, dia berada di markas musuh untuk menyelamatkan Tuan Yang, laki-laki, yang hampir dibunuh oleh geng Bukseong. Dia berulang kali ditawari untuk beralih ke geng Bukseong, tapi dia menolak karena kesetiaannya. Sebagai orang yang dihormati gangster, dia juga memiliki anggota yang setia padanya. Sekarang, Taegu ada di rumah sakit untuk melihat saudara perempuan dan keponakannya. Meskipun dia seorang gangster, dia sangat mencintai mereka dan menjadi lembut di depan mereka. Kapan mereka akan pulang, dia mengatakan bahwa dia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan sehingga dia tidak bisa pulang bersama mereka. Ternyata dia pergi menemui dokter. Mengetahui kakak sedang sakit parah, sehingga membutuhkan pendonor, tapi dia tidak cocok menjadi pendonor karena mereka hanya saudara tiri. Sambil duduk, dia menerima telepon, mobil saudara perempuannya mengalami kecelakaan. Kakak dan keponakannya meninggal dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk dalam kesedihan. Di pemakaman, Tuan Yang sendiri datang untuk menyampaikan belasungkawa. Meski begitu, dia masih hancur. Tuan Yang lalu berkata bahwa ini semua pasti perbuatan Ketua Do, yang baru saja menawarkannya untuk beralih sisi. Dia kemudian meminta izin untuk membalas dendam pada Ketua Do. Di pemandian, dia bertemu Ketua Do. Dia menyampaikan belasungkawa kepada Taegu dan mengatakan bahwa dia tidak akan membungkus rendah itu, melibatkan keluarga. Dia juga berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya. Taegu terdiam, dan sesaat kemudian, dia mengambil dan mengeluarkan pisau yang dia sembunyikan di ember air. Dia kemudian membunuh semua anggota geng Bukseong di sana untuk membalas dendam, dan kemudian dia melarikan diri. Di bandara, Tuan Yang berterima kasih padanya untuk keberaniannya membunuh Ketua Do. Dia kemudian memberi Taegu identitas baru dan uang untuk sementara melarikan diri ke Pulau Jeju. Setelah seminggu, dia akan dipindahkan ke Rusia oleh Tuan Yang, menghargai Taegu yang telah berjuang banyak untuk geng mereka. Sesampainya di Pulau Jeju, Taegu dijemput oleh seorang gadis, namanya Yeon. Dia kemudian mengantar Taegu ke rumahnya. Di sana dia tinggal bersama Paman Kuto, yang juga bekerja sebagai penyelundup senjata. Saat makan malam, Yeon sepertinya tidak suka Taegu yang terkait dengan gangster. Dia mengatakan kepadanya untuk pergi segera setelah bisnisnya dilakukan. Yeon juga pandai menembak. Setiap pagi dia berlatih menembak di halaman rumahnya. Di sisi lain, setelah Taegu pergi, itu ternyata Tuan Yang sedang menjalankan rencana untuk membunuh semua petinggi gangster Bukseong. Karena ketidakhadiran Taegu, rencananya gagal. Dan lebih buruk lagi, Ketua Do belum meninggal. Tuan Yang semakin takut. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Kepala Ma, salah satu petinggi geng Bukseong, yang gagal dibunuh oleh orangnya. Ketua Ma bilang dia akan membunuh Tuan Yang, karena dia berani main-main dengan gengnya. Geng Bukseong itu klan besar, dan tanpa Taegu, dia tidak berdaya sekarang. Suatu hari, saat Taegu sedang merokok, Yeon pingsan di dalam mobil. Paman Kuto segera menyuntikkan cairan dan menyuruh Taegu pergi ke rumah sakit. Setelah membawanya ke rumah sakit, Paman Kuto akhirnya memberitahu Taegu bahwa dia ingin membawa Yeon ke Amerika untuk operasi karena penyakitnya yang mematikan, dan di Korea perkiraan dokter dia bisa hidup kurang dari sebulan. Karena itu, dia menyelundupkan senjata dan bersedia menyembunyikan Taegu untuk tagihan medisnya. Akhirnya, Tuan Yang bertemu dengan Kepala Ma, dengan Kapten Park sebagai penengah. Peran pria ini adalah sangat penting dalam dunia mafia, karena dia adalah seorang polisi berpangkat tinggi yang memastikan keamanan bisnis mafia.
Awalnya, Kepala Ma ingin membunuh Tuan Yang, tapi Kapten Park tidak ingin ada keributan di dunia mafia. Dia mengatakan bahwa evaluasinya akan segera datang, jadi mereka harus mengatasi masalah mereka tanpa kematian Tuan Yang. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyerahkan Taegu ke Bukseong untuk membalas dendam, lalu Tuan Yang akan bertanggung jawab atas kematian Taegu. Di rumah sakit, Yeon bangun dan segera bersiap untuk pergi. Taegu akan membawanya pulang, tapi dia ingin untuk makan siang terlebih dahulu. Yeon yang awalnya tidak banyak bicara, sekarang banyak bicara dengan Taegu. Dia juga minum banyak alkohol sampai mabuk. Dalam perjalanan pulang, Taegu mendapat telepon dari Tuan Yang. Dia diperintahkan untuk pergi ke bandara besok, untuk bertemu Tuan Yang, dan bersama-sama mereka akan bersembunyi di Rusia untuk sementara waktu. Ketika dia tiba di depan rumah, Taegu melihat banyak mobil dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera menyerang mereka. Di dalam rumah, Paman Kuto diserang pembelinya yang mau untuk mengkhianatinya. Baku tembak tidak dapat dihindari, dan Paman Kuto ditembak berkali-kali, sampai jatuh. Yeon memasuki rumah dan melihat bahwa pamannya telah meninggal. Dia sangat marah dan menembaki semua orang yang ada di sana. Lalu Taegu kemudian membawanya pergi. Dia berteriak histeris dan menggigit tangan Taegu. Setelah menenangkan diri, Yeon kemudian menceritakan masa kecilnya di mana dia kehilangan orang tuanya karena terkait gangster. Kepada Paman Kuto, dia sangat membenci Paman Kuto. Tapi sekarang satu-satunya keluarganya yang tersisa telah pergi, dia sangat sedih. Yeon dan Taegu pun menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, mereka menghabiskan waktu bersama. Taegu menemani Yeon untuk menikmati sisa dari hidupnya. Mereka berdua menjadi lebih dekat. Sebelum Taegu bertemu Tuan Yang di bandara, Yeon memintanya untuk tidak pergi karena dia memiliki perasaan tidak enak dan ada sesuatu yang aneh. Tapi dia tetap pergi. Saat dia tiba di bandara, dia mendapat telepon dari tangan kanannya. Dia mengatakan bahwa Tuan Yang telah menjual Taegu dan mengkhianati semua bawahan setia Taegu. Dia kemudian mendengar tangan kanannya dipukuli melalui telepon. Dia mencoba melarikan diri, tapi bawahan dari Kepala Ma melihatnya dan kemudian mereka mengejarnya. Dia melarikan diri, dan akhirnya berhasil untuk melarikan diri. Kepala Ma yang mengetahui bahwa bawahannya gagal menangkap Taegu, marah dan memukuli Tuan Yang. Di sisi lain, Taegu mencoba untuk bertemu Yeon, tapi dia akan pergi ke rumah Paman Kuto. Dia melarangnya, tapi dia mengabaikannya. Dan seperti yang diharapkan, Ketua Ma juga datang ke sana dan kemudian menyandera Yeon. Kepala Ma kemudian memanggil Taegu dan menyuruhnya untuk datang jika dia tidak ingin Yeon terbunuh. Yeon mengatakan bahwa dia tidak perlu datang, karena dia sedang sekarat. Taegu bilang dia sudah mati, dan dia tidak ingin dia mati sendirian. Dia memberitahu Kepala Ma bahwa dia akan datang, tetapi sebagai imbalan, untuk membiarkan Yeon dan tangan kanannya pergi. Kepala Ma setuju. Sesuai dengan kata-katanya, Taegu datang ke rumah Paman Kuto. Di luar rumah, dia dilucuti dan kemudian dipukuli oleh bawahan Kepala Ma. Ia kemudian dibawa ke rumah. Di sana dia melihat Yeon tidak terluka. Dia kemudian meminta Kepala Ma menepati janjinya dan melepaskan suaminya. Kepala Ma memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan orang itu, tapi dia mendapat informasi bahwa orang itu telah dibunuh. Dia terkejut, dan kemudian bertanya, apakah ini yang dilakukan? Tuan Yang menjawab itu, dan akhirnya dia harus mati karena terlalu setia kepada Taegu. Kepala Ma sangat marah dan hampir membunuhnya. Taegu juga marah dan mengutuknya. Tapi kemudian, Tuan Yang memukuli Taegu sampai mati. Melihat Taegu hampir mati, Kepala Ma menghentikannya dan kemudian mengukulnya. Lalu dia memberitahu Taegu fakta bahwa ini perintah Ketua Do, dia mencari pembunuh saudara perempuan dan keponakan Taegu. Dia tahu bahwa pembunuhnya bukan dari geng Bukseong. Apakah yang dilakukan Tuan Yang? Taegu sangat marah dan kemudian menyerang Tuan Yang. Melihat Tuan Yang hampir mati, Kepala Ma tidak ingin melanggar kesepakatan mereka. Dia kemudian membantu Tuan Yang dengan memberinya pisau. Tuan Yang kemudian membunuh Taegu. Yeon tak kuasa melihat Taegu telah meninggal. Dia kemudian diseret keluar dari rumah, dan tubuh Taegu dibakar bersama dengan rumahnya. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai.
Yeon, siapa? Sudah tidak punya siapa-siapa lagi, sedang mengendarai sepeda motor. Dia menuju ke sebuah restoran. Ternyata di restoran itu, semua bawahan kepala Ma, sedang makan, bersama dengan kepala Ma dan Tuan Yang. Dia memasuki restoran dan mengunci pintu. Tanpa basa-basi lagi, dia membunuh satu persatu dari para anggota geng. Dia menembak mati mereka. Dan sekarang giliran kepala Ma. Dia menembaknya tanpa ampun. Dan terakhir, Tuan Yang. Dia menembaknya berkali-kali. Setelah mereka semua mati, dia pergi ke pantai. Di sana, dia menikmati saat-saat terakhirnya, sebelum akhirnya menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Jadi inilah akhir dari film Night in Paradise. Subscribe untuk menonton video lainnya seperti ini, aktifkan notifikasi, dan komentar untuk membantu channel ini semakin berkembang. Thanks for watching, dan sampai jumpa lain kali.